Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang berbahas dari SMA Pekalongan ya. Iya, salam kenal ya semuanya. Saya sapa dulu deh satu persatu. Ada itu siapa ya yang ada tanda titik itu ya. Coba kasih tahu namanya. Kemudian ada Firda. Halo Firda, Galuh, Yuanita Maira, Intan, Jiani Karina, cewek semua. Ila Puspitasari. Oke. Kemudian ada SYL, Wildan, Amiro, dan juga Hans. Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Karena ini masih pandemi, jadi ya diharapkan terus jaga imunitas kalian. Oke, pada pagi hari ini, ya dengan saya ya. Saina, salam kenal. Biasanya siswa panggil saya Mbak atau Miss Adrina ya. Nanti kita akan membahas untuk persiapan untuk UTBK SBMPTN. Oke. Jadi nanti di sini ada 10 soal yang akan kita bahas nanti selama 90 menit ke depan. Jadi jika ada pertanyaan ataupun mungkin masih ada yang ganjel ya mengenai nanti apa yang akan kita bahas di materi di soal ini, silahkan kalian diketik aja di chat room ya. Insya Allah Miss Adrian akan bantu untuk menyelesaikan permasalahan kalian gitu ya. Oke. Ya. Supaya tidak mengulur waktu terlalu banyak, kita langsung aja ya. Kalian bisa langsung cek di screen kalian ya. Di situ sudah ada terlihat banget itu adalah sebuah teks ya, tapi teksnya tidak terlalu panjang. Jadi di situ ada 3 paragraf. Oke. Nah, di situ nanti untuk pertanyaannya, ini kan masih pertanyaan yang kaitannya dengan modal ya. Tapi sebelumnya kita coba cari ide pokok yang bisa kita ambil dari paragraf ini, begitu. Oke? Ya. Nah, sekarang setahu apa yang sudah kita pelajari ya sampai saat ini adalah ketika mencari ide pokok begitu ya. Kalau ide pokok itu kan biasanya ada di mana? Ya bisa kita ambil di paragraf 1 gitu kan ya. Oke, sebentar. Paragraf 1 untuk main idea ya. Main idea nanti bisa diambil di paragraf 1 ya. Dan biasanya nanti berada di kalimat pertama ya, dan juga paragraf terakhir juga bisa menjadi penentuan juga ya, digabungkan antara paragraf 1 dan paragraf terakhir itu bisa digabungkan menjadi satu ide pokok yang akan dideskripsikan atau yang akan dijelaskan atau dipaparkan di dalam teks tersebut begitu. Tapi tidak semuanya akan semudah itu karena UTBK SBMPTN itu kan kasusnya bisa berubah-ubah ya saudara. Jadi kadang pernah misalnya di paragraf 1 kayak misalnya kalian biasa di paragraf 1 kalimat pertama kan ya, tapi pernah ada kasus itu diambil di kalimat terakhir paragraf 1 ya. Bahkan ada yang tidak pernah notice gitu ya, ternyata di paragraf kedua sampai terakhir ngomonginnya fokus ke sini gitu. Nah, jadi semua tergantung lagi dari kasusnya. Nah, untuk yang teks ini sepertinya terlihat mudah ya saudara. Nah, di sini kita bisa saya ambil basicnya atau dasarnya. Nah, untuk yang kalimat pertama dulu ya guys, di situ kan dia bilang gini ya, credit and credit cards are special types of loans gitu kan ya. Nah, di situ kan kita langsung bisa mengira-ngira apakah di kalimat ataupun di paragraf selanjutnya akan menjelaskan mengenai di kalimat pertama ini gitu kan ya. Nah, terus cara yang kedua adalah ya bisa kalian lihat dari penggunaan kata kerja ya. Jadi kita coba untuk mencari topik sama main idea itu sebenarnya sama, jadi bedanya hanya pada struktur aja ya guys. Jadi kalau main idea itu dia nanti strukturnya terdiri dari subjek dan kata kerja, sedangkan kalau topik itu nanti dia berupa noun atau noun phrase ya. Hanya saja kalau topik itu kan dia tidak bisa menyeluruh, tidak bisa detail. Jadi kamu hanya melihat yang sering muncul, yang sering dijelaskan di sana. Misalnya kredit, di paragraf saja kredit gitu kan ya. Tapi kadang kan kita tidak tahu secara detail itu kayak apa gitu kan ya, itu dia fokusnya kemana. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Nah, untuk yang di kalimat pertama, di sini kita coba mengira-ngira apakah nanti akan menjelaskan mengenai credit and credit cards gitu kan ya, are special types of loans. Jadi kita jadikan itu sebagai ide pokok. Cara kedua adalah kalau ngambil topiknya bisa ambil di sini ya. Di sini kan subjek ya guys. Jadi teks itu masih berkaitan dengan struktur atau grammar. Di sini ada credit and credit cards ini adalah sebagai subjeknya ya saudara.
Terus di sini kamu lihat bahwa are itu kan adalah verb kan ya, tapi dia berupa auxiliary. Jadi dia bagian dari auxiliary yaitu to be, ya kan? Nah, maka untuk mengambil topiknya di mana? Di belakangnya. Jadi di belakang to be-nya itu cara basic yang paling mudah ya. Oke, di situ kamu lihat ya guys. Nah, berarti di belakangnya to be itu bisa kita jadikan topik. Jadi special types of loans, yaitu apa? Yaitu kredit dan juga credit cards, begitu ya. Karena kan kalau misalnya kalau mencari topik itu basicnya banget gitu ya. Jadi ketika mencari topik itu basicnya ada dua hal. Pertama itu adalah lihat dari kata kerja. Kata kerja itu dibagi dua, saudara. Jadi yang pertama adalah yang auxiliary. Jadi kata kerja bantu, ya. Salah satunya si to be itu. Kemudian kata kerja. Lalu kayak mana? Kalau misalnya auxiliary, kalau auxiliary berarti tadi kamu lihat belakang kata kerja tersebut. Ya, jadi kan misalnya DGR is a famous actor gitu kan ya. DGR is a famous actor. Berarti di situ topiknya yang mana? Kita sudah lihat di sini auxiliary adalah is kan ya saudara di situ. Ya udah berarti belakangnya inilah adalah topiknya. Topiknya adalah a famous actor. Kemudian ide pokoknya kayak mana? Ide pokoknya sudah jelas yaitu DGR is a famous actor karena sudah ada subjek dan verbnya kayak gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya kata kerja yang apa? Kata kerja yang memang melakukan aktivitas atau melakukan sesuatu ya saudara. Misalnya itu nanti di sini kamu harus jadikan sebagai kata benda kayak gitu. Ya, ini basicnya aja, oke? Karena kebetulan ditemukan di kalimat pertama. Misalnya to rare species gitu kan ya, have been discovered in Japan. Nah, di situ kan sudah jelas ide pokoknya, to rare species subject have been discovered-nya itu adalah verbnya, ya kan? Nah, sekarang ternyata itu tidak hanya diikuti oleh auxiliary saja, tapi langsung diikuti juga kata kerja. Bentuk ketiga yaitu discovered. Ya udah guys, jadi di situ kamu lihat ya, discovered di sini artinya adalah ditemukan, dari ditemukan menjadi sebuah penemuan, karena kita mencoba untuk mengubah menjadi kata benda. Maka nanti topiknya menjadi the discovery of two rare species in Japan. Gitu ya, itu gambarnya seperti itu. Oke, nah untuk yang teks ini, di situ sudah kita temukan bahwa credit and credit card itu memang special types of loans. Karena apa? Karena di kalimat selanjutnya dijelaskan lagi mengenai kredit. When you use a credit card to buy things, gitu kan ya. Nah, nanti pasti ngasih tahu mungkin ada beberapa advantage-nya mungkin ya, seperti itu ya. Kita mengira-ngira aja, karena kalau membaca teks itu kita tidak diwajibkan untuk membaca semuanya gitu. Nah, dan ada dua konsep ketika kita membaca sebuah teks, yaitu adalah skimming dan scanning. Nah, itu kalian harus praktekkan setiap hari ya, supaya lebih cepat jawabnya. Terus di paragraf kedua, kita tahu sendiri kalau paragraf kedua ataupun paragraf tengah-tengah itu hanyalah sebagai elaborasi saja, saudara, ya, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai ide pokok, ya, seperti itu. Nah, kemudian di paragraf terakhir di sini masih ngomongin tentang kreditnya, ya, situ this function as a loan because the credit, ngomongin kredit lagi, sehingga di sini dia fokusnya ke kredit dan credit cards-nya. Oke, seperti itu, ya. Nanti screenshot-nya nanti saya kasih waktu ya, nanti aja tapi. Nah, sekarang kita langsung ke soal yang pertama ya. Itu tadi baru intermezzo bentar ya untuk mencari ide pokok. Di situ pertanyaannya adalah the underlined word might in the passage is used to express. Oke, ini kemarin tahun 2020 ya, ini keluar di UTBK SBMPTN. Nah, ini kan tidak jauh berbeda seperti sinonim ya. Jadi kalau sinonim itu jangan kamu hanya melihat pada satu kata aja yang ditanyakan di sana, ya saudara. Tapi lihatlah konteks yang ada di kalimat yang diminta di sana, entah di paragraf 1 atau paragraf 2 atau di paragraf ketiga, begitu. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat ya guys, di situ di paragraf kedua, di situ dia bilang kayak mana? Katanya paragraf kedua baris kedua ya guys, when you get the when you get the bill, you might only have to use your $1,000 to pay the bill, gitu kan ya. Okay, but you still have all 5,000 worth of stuff you bought, gitu kan. Nah, berarti gimana itu ketika kamu mendapatkan tagihan, gitu kan ya, you might only, kamu kemungkinan hanya, gitu kan ya, harus bisa menggunakannya $1,000 untuk tagihan tersebut kayak gitu. Oke. Ya, jadi di sini lebih ke masuk ke
kemana berarti kalau kemungkinan gitu ya, ke apakah obligation itu berarti suatu keharusan gitu ya, ini kayak kewajiban gitu ya saudara, kewajiban, jadi nanti penggunaannya nanti menggunakan must seperti itu kan ya, memang harus gitu kan. Terus kalau possibility, oke, ini bisa jadi kita centang dulu. Kemudian kalau permission itu izin ya, bukan. Oke, suggestion berarti saran. Itu nanti kalau saran itu nanti bisa menggunakan apa? Menggunakan should gitu ya. Sinonim should itu adalah had better gitu. Oke, kemudian sinonimnya lagi apa? Sinonimnya lagi adalah ought to gitu ya. Atau satunya lagi adalah supposed to. Nah, gitu. Oke, capability berarti berkaitan dengan suatu kemampuan, berarti nanti penggunaannya dia menggunakan could gitu ya, atau can. Nah, permission tuh juga sebetulnya bisa menggunakan can, ya kan? Will pun juga bisa, ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya mengenai penggunaan dari model itu sendiri ya, saudara. Saya ganti spidol dulu ya, ini kok warnanya terlalu kalem, jadi agak terang dikit aja. Nah, jadi penggunaan modal ya. Oke, pertama adalah untuk penggunaan modal atau modal auxiliary. Saya ganti ini aja, ganti baru. Oke, jadi modal auxiliary ya. Modal auxiliary. Nah, yang pertama adalah penggunaan dari can dulu ya. Kalau can itu nanti menunjukkan apa? Itu menunjukkan kemampuan ya, saudara. Kemampuan, gitu kan. Misalnya, you can go to the beach if your parents allow you to go. Gitu ya. Sorry, kemampuan. Misalnya, I can swim, misalnya, kayak gitu ya. Nah, kemampuan aku bisa berenang, gitu kan, misalnya. Terus, kemudian, yang kedua adalah minta izin, ya. Jadi bisa untuk izin secara informal, kayak gitu. Oke, secara informal. Misalnya, can I borrow your pen? Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua itu kan ada yang lampau ya saudara, ada could. Seperti kaitannya, kalau ini kan kemampuan di masa sekarang, tapi kalau nanti kemampuan di masa lampau gitu ya. Kemampuan di masa lampau. Seperti itu. Oke. Saya when I was younger I could run fast, misalnya kayak gitu ya. Kemudian nanti juga untuk permission juga bisa saudara, permission jadi untuk izin juga, jadi melakukan sesuatu di masa lampau kayak gitu, permission untuk melakukan sesuatu di masa lampau gitu ya. Kemudian itu nanti bisa masuk ke oh my god, nah ke saran ya, ke saran kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah may ya. Oke, yang kedua adalah may saudara. May itu nanti berkaitan dengan possibility. Bisa possibility, bisa juga untuk meminta izin lebih sopan ya, izin lebih sopan daripada can. Jadi may itu lebih sopan daripada can ya, lebih sopan daripada can. Oke, dari can ya. Kemudian yang seterusnya itu adalah might ya. Oke, might di situ berarti bentuk lampau dari may-nya gitu ya. Oh my god, nah, might di situ nanti kemungkinan juga, tapi dia lebih tingkat probabilitasnya tuh masih kurang dari 50% ya untuk might itu ya, kemungkinannya tapi sopan di sini. Jadi di sini untuk kemungkinan yang lebih sopan, kemungkinan dengan sopan ya, tingkatnya itu kurang dari 50%, kira-kira kayak gitu ya. Dan saya, my parents might have forgotten the date of my birth, sudah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah will. Kalau will nanti berkaitan dengan willingness, keinginan gitu kan, atau kemauan gitu. Willingness, kemauan. Dan itu kan biasanya digunakan dalam conditional sentence, kalau kalian ingat ya, untuk type 1. Oke. Kemudian itu nanti untuk si will itu sendiri ya saudara, itu untuk memberikan keputusan secara mendadak ya. Misalnya pacar kamu nelpon, ketemu aku yuk gitu. Terus kamu lagi sama teman kamu. Oh, I'm so sorry. Misalnya I will go to my boyfriend's house gitu misalnya gitu ya. Langsung dia putuskan sekarang gitu kan. Di telepon ya. Beri keputusan secara mendadak. Aduh. Nah, keputusan mendadak gitu ya. Oke, kemudian itu
Kalau will itu juga kan bisa masuk ke prediksi ya, itu kan masuk ke tense-nya future tense gitu ya. Oke, jadi nanti bisa masuk ke prediksi. Oke, nah seperti itu. Oke, jadi jangan selalu mengira bahwa teks itu nanti fokusnya hanya kepada teks saja, tapi terkadang ternyata ada yang memberikan soal yang berkaitan dengan struktur. Jadi kita tetap harus wanti-wanti ya guys untuk tetap belajar struktur juga. Oke. Kemudian belum ya, belum selesai ya. Kemudian ada would ya saudara. Ada would di situ nanti berarti bisa lebih sopan ya, kemauan untuk yang lebih sopan gitu. Kemauan lebih sopan. Bisa juga untuk menunjukkan probability ya saudara. Nah, ini bisa kamu sebagai tambahan aja. Probability, kemudian nanti bisa juga kamu gunakan untuk kegiatan yang terus berulang tapi di masa lampau. Kegiatan berulang di masa lampau. Berulang di masa lampau, begitu ya. Terus kemudian ada shall. Oke, ini nanti masuk ke dalam simple future. Simple future ya, seperti will ya. Tapi kan dia penggunaannya untuk subjeknya hanya I dan we saja ya. I dan we yang digunakan. Kalau untuk subjek, kalau untuk kata kerja will kan semua subjek bisa ya guys. Gitu. Kemudian ini kan termasuk ke jarang banget digunakan ya. Tapi dia untuk bisa digunakan untuk polite question gitu. Polite question. Dia jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalau untuk polite question itu lebih tepat kalau kita menggunakan shall gitu ya. Oke, kemudian, tapi kalau nanti dia berubah menjadi should, itu nanti berbeda lagi, artinya ya saudara, konteksnya berbeda lagi, sisters dan juga brothers ya. Jadi nanti dia tidak lagi akan diartikan gitu, tapi masuk ke dalam suggestion seperti itu, oke? Jadi nanti kalau misalnya jadi bentuk kedua maka jadinya should. Alright. Should itu nanti kaitannya dengan saran ya, misalnya you should see the doctor misalnya now, misalnya kayak gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah must. Nah, ini kalau must ini udah jelas banget, ini adalah suatu kebutuhan yang memang harus gitu ya. Oke. Kebutuhan. Terus juga nanti ini untuk digunakan untuk larangan. Larangan tapi kalau dipadukan dengan not ya. Jika dipadukan dengan not. Dengan not gitu. Oke. Kemudian memang itu nanti masuk ke dalam sesuatu yang pasti. Ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah ought to. Ought to itu memang nanti bisa masuk ke dalam should, tapi juga bisa untuk digunakan untuk apa yang benar untuk dilakukan ya. Ya sama aja sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh, saya tulis aja ya. Ought to itu rekomendasi juga, saran pula gitu loh. Dilakukan. Jadi misalnya we ought to select the best applicant for this position, misalnya kayak gitu ya. Nah ini adalah penggunaan dari modul auxiliary itu sendiri ya saudara, semoga itu bisa membantu kalian. Oke. Nah untuk yang nomor 1 tadi kita sudah mendapatkan jawabannya ya, yaitu adalah bravo atau possibility. Oke. Silakan ini kalau mau cek dulu biar nanti nggak ketinggalan. Bisa dari yang teks ini dulu ya, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya silahkan. Sebenarnya untuk mencari topik sama main idea itu pun, topik atau main idea itu masih ada lagi ya, nanti bisa sambil jalan aja ya, nanti kalau ingat saya jelaskan. Tidak hanya kaitannya dengan auxiliary verb gitu, enggak, tapi ada lagi cara yang lain begitu, berdasarkan pada kasus-kasus yang sudah ditemukan ya. Oke. Silakan di screenshot 5 detik aja saudara, nanti kalau misalnya ada pertanyaan monggo ya ditanyakan di chat roomnya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Terus yang ini silahkan di screenshot 5, 4, 3, 2, 1. Terus yang ini juga silahkan di screenshot ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor 2. Ya, ini pertanyaannya adalah sinonim ya, guys. Nah, di sini pertanyaannya, the underline word eventually in the passage means, kayak gitu. Oke. Boleh ya sambil sapa-sapa Miss Adrina ya. Gak apa-apa, udah ada 28 partisipasi loh ya. Oke, ada Aina ya, Amiro, Aradea, Arina lagi,
Arina, oh tadi Arina ya, Arina sekarang Ati Parafa dan Davan ya dan sebagainya ya, nggak kelihatan. Oke, silahkan yo. Silahkan aja diketikkan ya, biar saya nggak sendirian di sini ya. Oke, di situ eventually. Eventually itu apa artinya? Ya pada akhirnya gitu kan ya. Coba kita lihat di konteksnya ya saudara. Di situ ada di paragraf berapa ya? Oh udah di garis bawahi. Nah di situ ada di paragraf ketiga. Kalian bisa lihat di sini ya coy. Maksud saya saudara ya. Di situ dia bilang, as with a loan, you will still have to pay that $4,000 back eventually, and the credit card company will charge you interest on it. Oke, kalau misalnya masih bingung, kamu lihat lagi konteksnya sebelumnya, di kalimat sebelumnya. Jadi jangan khawatir mengenai sinonim sebetulnya. Kalau misalnya kalian tidak tahu artinya, berarti kamu harus mencari kalimat-kalimat yang ada di sekitar eventually. Ya, karena tidak ada cara lain. Sinonim itu walaupun dia atau ucapannya itu hampir sama atau mungkin apa penulisannya itu hampir sama, itu tuh tetap ya itu baik gitu kayak ngecok. Kalau kalian misalnya pernah ikut apa kayak tes struktur ITP gitu, itu banyak yang mengecoh pada struktur, pada bagian activity yang structure ya guys. Nah jadi seperti itu, jadi jangan terkecoh pada kesamaan pada pronunciation-nya ataupun pada penulisannya. Tetap kamu harus melihat lagi pada konteksnya. Kalau nggak tahu artinya ya itu sudah sudah ya sebisa mungkin bisa ya, karena itu kan explore lagi vocabulary kalian gitu. Dibiasakan untuk membaca. Oke. Nah di situ dia bilang kayak mana, katanya this functions as a loan because the credit card company has, jadi kayak pinjaman gitu ya, dia bisa digunakan untuk pinjaman credit cards-nya gitu kan, in a roundabout way, not to the leftover. Jadi nanti sisanya pasti karena tadi disuruh di paragraf kedua ya, dia bisa bayar dulu 1.000 dulu tuh nggak apa-apa. Nah nanti sisanya 4.000 tuh ntar aja gitu. Oke. Kemudian as with a loan, karena itu pinjaman, you will still have to pay. Jadi kamu tetap harus membayar $4.000 akhirnya, pada akhirnya, begitu ya. Oke, jadi eventually berarti artinya pada akhirnya gitu ya. Nah, ini berapa? Number 2, suddenly ya tentu tidak, ya kan? Suddenly itu berarti sesuatu yang tiba-tiba ya guys. Ini berarti bisa diartikan apa? Bisa diartikan unexpectedly, ya kan? Unexpectedly, kemudian bisa juga abruptly, sering dengar ya? Tentu harus sering dengar loh. Terus bisa juga diartikan impromptu ya. Kan enak sekarang kalau cari kamus, kamu bisa menggunakan dari HP Android kalian, tidak perlu buka-buka kamus yang tebal-tebal itu ya. Jadi kalian bisa enak gitu loh untuk mencari arti gitu. Kalau previously berarti ini apa? In advance bisa, kemudian juga sebelumnya, bisa diartikan bekas ya. Formerly, nah itu bisa. Formerly, atau bisa juga kamu gunakan beforehand. Oke. Beforehand, begitu. Kemudian kalau immediately berarti diartikan apa? Directly. Jadi dengan segera gitu ya. Directly ataupun nanti diartikan shortly, begitu. Oke, ultimately ya itu artinya adalah eventually, karena yang ini kan sama aja dengan immediately ini coy. Guys, nih ada directly nih ya, nih directly, immediately itu sama ya. Jadi jawabannya adalah ultimately, karena ultimately itu sama aja dengan eventually, begitu ya. Ya, jawabannya adalah yang delta, begitu. Oke, ya. Silahkan di screenshot dulu boleh. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada permasalahan yang kalian sering hadapi ketika mengerjakan soal bahasa Inggris, atau mungkin ujuk-ujuk apa namanya, aduh mbak, aduh miss, baru ini ya saya belajar bahasa Inggris, saya kayak gitu kan, ada misalnya mungkin. Jadi kayak agak kaget gitu mungkin ada ya, soalnya kalau yang offline ada siswa yang kayak gitu juga ya, yang ngomong ke Mbak Sadrina gitu kan, Mbak aku nyesui orang nggak belajar bahasa Inggris ya, jadi kayak kagok, jadi kaget gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu ya, jadi mumpung masih ada banyak waktu, silahkan kamu perbanyak lagi untuk vocabulary melalui media yang kalian suka, entah itu dengan film atau dengan mendengarkan musik atau dengan apa lagi guys, apa ya, baca webtoon mungkin ya kan. Terus juga kalau nonton film ataupun mungkin kalian suka ya yang lagi booming gitu ya, entah film entah drama apapun lah, itu sebisa mungkin subtitle-nya itu digunakanlah yang bahasa Inggris kalau kamu ingin bisa menambah lagi vocabulary kalian. Nah itu
salah satu cara lah biar kamu apa yang kamu suka itu bisa kamu jadikan untuk kamu belajar gitu loh guys ya. Apalagi kalau bahasa Inggris kan kalau kamu cuma baca teks aja gitu pasti bosan ya. Sekarang aja kita bosan ya kan. Ya memang seperti itu gitu loh, karena memang nanti yang kalian hadapi adalah teks. Beda kalau kita yang grammar ya. Kalau grammar itu kalau kamu sudah kuat konsepnya itu cepat mengerjakan kayak gitu. Dan jarang menggunakan konteks gitu. Ya, sekarang yang nomor 3. Di situ pertanyaannya adalah, tadi ini sudah di screenshot ya, saya kasih waktu lagi 5 detik aja. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya? Terus yang nomor 3, di situ pertanyaannya adalah, as what from the product credit card provide a service that makes it possible for customer not to pay the blah 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 of their purchase. Jadi kredit card itu menyediakan sebuah pelayanan ya yang memungkinkan itu untuk customer itu tidak membayar apa yang mereka beli, karena tadi kan ada tagihan nanti di belakang gitu kan ya. Nah berarti untuk bayar apa? Kita lihat dulu aja di multiple choices-nya ya, jika memungkinkan. Kayaknya sih mungkin kalau dari multiple choices-nya ya saudara. Nah di situ kan dia bilang kayak mana? Saya ganti warna dulu aja deh. Oh mana ya? Yaudah ini baik. Nah itu kalau fund itu sendiri kan sering dengar semuanya ya, sering dengar itu berkaitan dengan apa? Donasi ya, itu berkaitan dengan donation, itu adalah fund, oke. Okay. Kemudian kalau loan itu berarti ya pinjaman ya, amount itu berarti dia jumlah ya kan. Half credit itu ya separuh gitu ya, setengah kreditnya. Jadi kayak misalnya contohnya mungkin kayak gini kali ya, misalnya ada siswa yang mau ikut short course gitu kan ya, dia seharusnya bayar 60% gitu kan ya, 60%, tapi masih ada kendala dalam hal keuangan misalnya gitu ya, orang tuanya ya kasih dulu 30% dulu gitu kan. Nah seperti itu half credit ya, tapi kita sesuaikan dulu ya dengan konteksnya ya. Jadi ini mungkin bisa jadi kita centang gitu kan, ini juga bisa kita centang, tetap kita sesuaikan dengan konteks. Kemudian rounded interest berarti itu kayak ada bunganya gitu ya. Aduh ini belajar bahasa Inggris tapi kok yang dibahas mengenai pinjaman gini ya guys. Mohon maaf bahasanya tuh nggak terlalu paham seperti itu, tapi ini kita mengira-ngira aja ya, yang pernah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat credit card itu katanya menyediakan service yang itu memungkinkan customer untuk tidak membayar. Nah untuk tidak itulah kan berarti jumlah dari apa yang mereka beli kayak gitu kan ya, bukan half credit. Kalau dari konteks itu tak sesuai kalau kita gunakan half credit, sehingga lebih tepat yang cari begitu ya. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Ya. Mau ditanyakan? Boleh ya, atau mau apa terserah, pokoknya chat aja ke Mbak Sadrina ya. Ya, sampai sini paham? Tidak ada suaranya, tidak ada yang ngetik. Ya sudah, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nah, sekarang di sini berganti teks ya di situ. Pertanyaannya apa ini? Oh, the 11 sentence in paragraph 2. Nah, ini kemarin juga muncul di soal UTBK SBMPTN. Sekarang ya kita lihat dulu aja ke apa namanya, ke ide pokok yang akan dibicarakan di sini gitu. Nah sekarang ya kita sambil apa namanya, memperkuat lagi ya kemampuan kita untuk mencari ide pokok atau topik, karena itu adalah masalah umum juga ya, karena nanti itu berkaitan dengan penggunaan vocabulary juga atau kosakata gitu. Nah di situ dikatakan parents can check and facilitate the development of their children through various sources kayak gitu. Oke. They can use educational bla 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 gitu ya. Terus kemudian parents can use different ways to teach children to talk on. Oke. Nah, ya dari situ bisa kita mengira lagi ya. Kita lihat lagi dari kata kerjanya, karena di sini belum ditemukan sebuah conjunction. Karena conjunction itu sebenarnya salah satu cara juga untuk mencari sebuah ide pokok begitu. Nah, kita lihat ya di sini ya, katanya parents can check and facilitate the development of their children through various sources gitu. Apakah di kalimat saja dijelaskan? Iya, dijelaskan, iya kan? Jadi di situ kamu bisa lihat can setelah can check. Jadi checking and facilitate the development of their children through various sources begitu ya. Mereka nanti bisa menggunakan
educational tools or instruction. Kemudian mereka juga can use different ways to teach children to talk, control, or respect others, begitu ya. Nah, oke. Coba kita abaikan paragraf 2 ataupun di paragraf 3 yang di tengah-tengah, kita di paragraf terakhir. Paragraf terakhir di situ dikatakan, communicating with children when they are still very young will make them realize who they are and enable them to build relationship with others. Gitu. This is the way to form their self-image and identity. Oke. Berarti kan di sini kita bisa bisa menyimpulkan, kita gabungkan dengan di paragraf 1 ya. Katanya kalau parents itu kan bisa ngecek dan memfasilitasi perkembangan pada anak-anak mereka melalui berbagai sumber. Kemudian itu nanti kaitannya dengan bagaimana mereka berkomunikasi dengan mereka. Nah, ketika nanti mereka sudah diajarkan komunikasi, tentu kan nanti bisa membuat mereka itu akan menyadari siapa diri mereka, dan mereka akan mampu juga untuk membangun sebuah relationship dengan orang lain seperti itu. Nah, itulah caranya supaya mereka menemukan identitas mereka dan self-image mereka, karena orang tua mereka sudah memberikan pelajaran tersebut di usia dini mereka, seperti itu ya, gitu. Oke, itu silahkan diisi ya presensinya, diisi dulu supaya nggak lupa ya. Silahkan diklik linknya sambil mendengarkan. Oke, ya gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita garis bawahi untuk apa. Jadi di sini keywordsnya ada communicating, untuk apa, to build relationship with others, dan juga untuk apa, untuk form their self-image and identity. Berarti nanti di paragraf tengah-tengah itu akan dijelaskan lebih lanjut ya, mungkin kayak mana caranya gitu ya, apakah ada di situ dijelaskan bagaimana mereka mengembangkannya dengan berbagai sumber itu gitu. Oke. Ya. Oke, dan pertanyaan adalah the irrelevant ya, jadi kalimat yang tidak sesuai. Biasanya kalau ditanyakan kalimat yang tidak sesuai, itu nanti dia akan ditunjukkan di paragraf berapa. Ya, jadi nggak usah khawatir. Selama ini sih akan ditunjukkan dulu paragrafnya paragraf berapa ya guys. Jadi nggak usah khawatir. Nah, di situ kamu lihat di paragraf kedua. Paragraf kedua di sini ya saudara nih. Berarti kita lihat yang tidak ada yang bisa jawab nggak? Ya, jadi di situ katanya yang pertama gitu ya, children are very active gitu ya guys. Nah, children are very active and interactive in development dan juga interaktif dalam proses perkembangan mereka. Apakah di kalimat selanjutnya itu masih ada kaitannya dengan kalimat pertama? Kita lihat lagi ya, bagaimana ceritanya. Every child has specific interaction with the world around them. Masuk ya. Jadi kan awalnya gimana? Katanya dia aktif sama interaktif dalam proses perkembangan mereka gitu, dan mereka memiliki interaksi yang spesifik gitu ya, dengan dunia di sekitar mereka. Oke, siap. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, what they hear and receive. Nah, what they hear and receive from others and the environment also shapes how they think and do things. Masih nyambung ya? Siap. Oke, jadi itu masih ada kaitan dengan di kalimat satu sama kalimat kedua ya saudara. Tadi ngomongin aktif interaktif, yang mana itu berpengaruh pada proses perkembangan mereka. Yang kedua adalah karena mereka memiliki juga interaksi yang khusus gitu ya, yang sama dengan orang tua mereka tentunya gitu, dan juga lingkungan yang ada di sekitar mereka. Nah, masih lagi ada kaitan dengan interaksi, yaitu mendengarkan dan juga menerima respon dari orang lain gitu ya. Jadi itu nanti bisa membentuk apa yang mereka akan pikirkan dan apa yang akan mereka lakukan. Seperti itu, masih nyambung ya saudara. Kemudian yang keempat, katanya kayak mana itu, children growing up in different cultures. Children growing up in different culture receive specific inputs from their environment. Oke, masuk ya. Oke, di situ masih masuk ya. Children growing up in the different receive specific inputs from the environment. Kemudian, for that reason, untuk alasan tersebut, there is a big influence of cultural differences in children belief and behavior. Nyambung ya. Oke, jadi kan tergantung lagi dari lingkungan mereka sama dari kebudayaan mereka gitu, yang akan mempengaruhi pada tadi itu interaksi mereka, identitas mereka, self image mereka tuh yang kayak mana begitu ya guys. Jadi itu masuk ya. Oke. Berarti nanti yang keenam nih kira-kira yang nggak masuk. Coba kita lihat. Katanya most children believe in what their parents say. Tiba-tiba most children percaya apa yang dikatakan orang tuanya. Kok tiba-tiba itu, ya kan? Oke. Harusnya kan ngasih tahu lagi.
big influence pada perbedaan culture-nya itu contohnya seperti apa sih? Misalnya mungkin di negara ini tuh memiliki apa namanya culture yang seperti ini gitu kan ya. Tapi kok malah ngomongnya sebagian besar children percaya apa yang dikatakan orang tuanya gitu. Oke. Ya, jadi ini masih belum nyambung, maka yang belum tepat adalah yang nomor 6 ya, saudara. Oke, berarti yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 itu ya yang sentence six seperti itu. Oke. Ya, gitu ya. Yang tadi sudah sudah di screenshot ya untuk nomor 3 ya. Nanti kalau misalnya ada yang tinggal screenshot bilang aja, nanti saya ulangi lagi. Nah, sebelumnya tadi saya janji mau jelasin sedikit mengenai apa ketika kita mencari ide pokok gitu ya. Tadi itu kan kita sudah melihat sedikit kalau ide pokok secara garis besar mencarinya bisa di paragraf 1 atau di paragraf terakhir gitu ya. Tapi ada kalanya karena kasusnya bisa berubah-ubah, jadi ada kemungkinan juga dalam satu paragraf itu ya kamu bisa menemukan beberapa ide pokok dan itu kamu harus simpulkan. Jadi di sini cara melihatnya dari mana? Cara melihatnya itu dari conjunction yang digunakan ya. Nah, di sini saya ganti warna dulu deh. Dari main idea dulu ya, saudara. Di situ. Nah, jadi ada beberapa hal. Kamu bisa lihat dari conjunction of contrast, ya. Itu ada kemarin soal yang seperti itu. Dan dalam satu paragraf itu conjunction-nya sampai ada 3, gitu loh. Nah, itu hati-hati sekali, ya. Harus kita teliti banget, gitu loh. Nah, yang pertama adalah conjunction yang berkaitan dengan kekontrasan atau ketenangan, yaitu conjunction dari but, ya. Itu yang paling informal. Oke. Conjunction of contrast. Nah, itu ada tahu macamnya apa? Mungkin yang les di Newton Pekalongan ya, mungkin sudah diajarkan sedikit sama pengajarnya atau mungkin lebih banyak daripada Mbak Sadrina ya. Itu. Nah, conjunction of contrast itu macamnya. Kalau yang paling informal itu adalah si but itu. Kemudian yang kedua ya, maksudnya sinonimnya ya. Di sini ya udah gini aja deh. Nah, but terus ada sinonimnya adalah however, terus sinonimnya adalah apalagi on the other hand, kemudian sinonimnya ada lagi meanwhile, ya, kemudian ada apa ya guys, yet, kemudian ada still, kemudian ada nevertheless, oke, kemudian ada nonetheless, itu yes, dan sebagainya, masih banyak ya, nanti bisa kalian cek sendiri. Yang masuk ke dalam conjunction of contrast itu macamnya yang kayak mana gitu ya. Nah setelah itu ketika kalian menemukan ini beragam salah satu ini ya saudara, ya berarti nanti setelahnya akan ada suatu masalah yang akan dibahas gitu loh. Jadi itu bisa masuk sebuah topik gitu ya. Nah jadi nanti ini setelahnya dia ada sebuah topik ya lebih ke main idea, untuk sebetulnya dia lebih ke main idea begitu. Alright, ya begitu ya. Jadi kalau gampangannya kan begini ya saudara, kalau saya dalam suatu dialog gitu kan, misalnya kalian ngajak siapa gitu kan, misalnya ngajak guru kalian, saya, Miss, would you like to accompany us to go kemana, to go a bookstore tonight gitu kan. Terus dijawablah sama si guru kamu bilang, oh I love to but I have to go to somewhere with my children. Nah berarti di situ kan dia sebenarnya nggak bisa, karena setelah bat itu ternyata dia harus pergi dengan anak-anaknya gitu ya, udah janji. Jadi itu permasalahannya langsung ada di situ. Oke, ya. Kemudian yang kedua, kalau kamu menemukan ada conjunction lain dan yang artinya yang bahasa Inggrisnya adalah that yang artinya apa? That yang artinya itu adalah bahwa. Nah, kalau itu nanti setelahnya pun juga harus diikuti oleh permasalahan atau main idea gitu ya. Nanti kamu ikuti, diikuti ide pokok karena dia diikuti oleh subject plus verb. Nah, itu kamu bisa jadi patokan lagi saudara untuk menemukan sebuah main idea. Oke, ini yang paling sering ya guys, ini yang paling sering. Yang satu lagi itu ada penggunaan dari conjunction of contrast, tapi conjunction of contrastnya itu lebih lemah dibandingkan yang conjunction of contrast penggunaan but, however, dan sekawanannya itu ya. Jadi kalau kamu ingat penggunaan although itu ya coy, guys, saudara, although di situ although sama juga dengan even though, ya kan?
even though atau though. Nah ini kan dia strukturnya yang kayak apa? Strukturnya kan diikuti subjek, predikat, atau verb ya, sama aja. Koma, karena dia tidak bisa berdiri sendiri, maka harus ada subjek predikat. Ini pernah ada kasusnya, tapi saya baca-baca gitu ya, itu baru ditemukan beberapa, jadi masih jarang gitu loh. Nah kalau ada misalnya seperti ini ya berarti tetap kamu ambilnya yang mana? Ambilnya yang pada bagian ini kan, untuk dijadikan sebagai ide pokok. Karena pada dasarnya ide pokok itu terdiri dari subjek dan predikat begitu. Oke? Ya itu caranya untuk mencari ide pokok ya. Nah kalau misalnya kayak topik tadi kan banyak macamnya ya. Pertama tadi dengan melihat penggunaan kata kerja. Oke? Masih banyak lagi sebetulnya, nanti bisa kita sambil jalan ya, atau bisa juga mungkin, nah mungkin ada soal juga misalnya seperti ini, friend of mine. Nah mungkin misalnya nanti ada sebuah pertanyaan ya, ada sebuah, bukan pertanyaan sih, ini untuk basic aja sebetulnya. Kalau topik itu sih nggak terlalu rumit ya, karena kalau topik itu kamu sebenarnya juga tidak hanya melihat dari kata kerja, kamu juga bisa melihat dari keywords yang sering kamu temukan gitu. Hanya saja karena kita tidak tahu secara mendetail apa sih sebenarnya yang ingin dibicarakan mengenai satu keywords yang kalian sering temukan dalam teks tersebut, maka kita akan membutuhkan ide pokok begitu saudara ya. Nah kalau ini kan hanya untuk yang contoh ini ya, friend of mine ini kan hanya untuk mencari topiknya, kepalanya tuh yang mana. Nah kalau kamu menemukan seperti ini ya udah, di sini kan ada apa namanya, ada penggunaan preposisi ya, ini preposisi, maka nanti kata maksudnya kata bendanya atau kepalanya atau topiknya itu bukan mine tapi si friend-nya ini gitu. Oke, ini adalah masuk ke kepalanya atau nanti bisa masuk ke dalam topiknya. Itu sih gampangannya ya. Oke, paham ya? Nah seperti itu untuk cara gampangnya, cara mengira-ngira gitu loh, ini sebuah topik itu seperti apa. Oke, ya. Nah itu beberapa. Silahkan ini di screenshot dulu ya. 5 detik aja seperti biasa. 5, 4, 3, 2, 1. Terus yang ini juga 5, 4, 3, 2, 1. Yang kemudian yang ini 5, 4, 3, 2, 1. Yang ini 5, 4, 3, 2, 1. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh ya ditanyakan ya. Untuk bahasa Inggris baru pertama kali ini ya. Ada yang mau jawab nggak? Nggak ada. Ya, kalau misalnya mungkin kemarin bahasa Inggrisnya sama Mbak siapa mungkin ya, mungkin ada yang ya, mungkin dia lagi sibuk jadi diganti sama Mbak Sadrina. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya mungkin kemarin sudah sama siapa gitu pengajar bahasa Inggris ya, ternyata tidak sama beliau, ya mungkin beliau sedang ada sibuk gitu ya. Oke, jadi saya gantikan dulu gitu. Oke. Mohon maaf kalau saya sedikit ada ketidaknyamanan mungkin ya, tapi saya berharap tidak ada. Kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, saya bisa mungkin bantu kalian. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di situ nomor 5, pertanyaannya adalah what is the relationship? Nah, itu pertanyaan yang juga muncul kemarin di soal UTBK ya. Relationship ini kayak sudah apa ya, sudah melegenda sekali ya. Jadi lebih ditingkatin lagi ini soalnya ya. Tapi ini termasuk soal yang mudah. Kalau pertanyaan relationship itu sudah relevan or irrelevant itu termasuk pertanyaan yang mudah ya. Hanya untuk kamu hanya diminta untuk memahami konteks yang ada di sana begitu. Tapi kalau udah nanti masuk ke summary ataupun nanti masuk ke infer ataupun nanti masuk ke apa lagi? Mungkin ke attitude mungkin ya. Nah, itu biasanya ada sedikit kesulitan di sana. Karena kita dituntut untuk memahami gaya bahasa dari si penulis tersebut begitu. Oke, dan itu tidak semuanya bisa gitu. Makanya harus kita praktekkan terus begitu ya. Nah, di situ di antara kalimat keempat sama kalimat 5 di paragraf ketiga. Berarti kita fokus ke paragraf ketiga ya. Di paragraf ketiga di situ kita lihat sama-sama 1, 2, 3. Berarti ini ya di sini. Nah sekarang di situ 4 sama 5. Kita lihat sama-sama katanya gimana itu, katanya as early as infancy ya, pas masih awal-awal masa bayi gitu ya, itu mothers from different cultures talk to their babies differently.
Jadi ibu-ibu dari berbagai budaya itu berbicara dengan anak-anak mereka dengan cara yang berbeda-beda begitu. Nah, terus yang nomor 5 itu dibilang German mothers tend to, jadi kalau ibu-ibu dari Jerman itu tuh cenderungnya itu fokus pada apa yang dibutuhkan si bayi tersebut, gitu kan? Apa keinginan mereka, gitu ya? Atau or them as a person, seperti itu. Berarti gabungannya kayak mana? Kita bisa juga mengira-ngira dulu. Tadi dia ngasih tahu kalau mothers itu cara mereka berbicara ke anak-anak mereka itu bisa berbeda-beda tergantung pada culture-nya dan diberikan contoh gitu kan ya, yaitu salah satunya adalah German mothers. Nah, coba kita lihat di dalam pilihan gandanya itu yang paling sesuai yang mana. Oke. Nah, kalau yang A, kita dari A dulu, katanya sentence 4 explain the difference in communication across cultures. Bisa jadi ya, di situ dia menjelaskan dulu perbedaan ketika berkomunikasi dari budaya berbeda-beda. Nah, kemudian exemplified in sentence 5. Jadi exemplified itu berarti dia memberikan contoh di sentence 5. Berarti bisa jadi itu kita centang dulu ya. Kita centang. Kemudian yang bravo di situ katanya sentence 4 itu menjelaskan alasan mereka berkomunikasi. Enggak, tidak ada kaitan dengan alasan, maka ini kita coret. Reasonnya sih tidak ada. Oke. Kemudian yang Charlie di situ, sentence 4 explains about communication strategies, berarti strateginya. Padahal di situ dia bilang berbeda-beda cara mereka berbicara dengan bayi-bayi mereka berdasarkan pada kultur atau cultures yang mereka miliki di negara mereka gitu ya. Sehingga di sini tidak ada kaitannya dengan communication strategies gitu. Kemudian yang delta itu gimana? Sentence 4 is a restatement of sentence 5. Berarti sentence 4 itu pernyataan yang diulang, tapi menggunakan kalimat lain dari kalimat 5. Bukan, ya udah jelas banget. Kalimat 4 itu menjelaskan, kalimat 5 memberikan contoh dari apa yang dijelaskan di nomor 4, yaitu mengenai different cultures ketika different culture itu mempengaruhi orang tua ketika mereka berbicara dengan anak-anak mereka, dengan bayi mereka, kayak gitu ya. Sehingga itu masih belum tepat, bukan statement ya saudara, itu salah. Terus habis itu yang I itu katanya sentence 4 explains cultural difference yang ditantang di sentence 5. Bukan kaitannya dengan suatu tantangan ya, itu bukan tantangan, itu memang ya apa adanya, ya memang sesuaikan pada fakta yang memang ada, begitu ya, memang di setiap, tidak hanya setiap kota, tapi juga setiap negara kan bisa berbeda-beda begitu. Sehingga di situ jawaban yang tepat adalah yang apa, begitu. Oke, ya silakan di screenshot lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya belum. Silakan di screenshot dulu. 5 detik ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mbak Sadra tadi belum dengar suara kalian tuh ya. Suara kalian, nggak harus suara, ketikan aja ya, atau saling memberikan semangat gitu ya, karena ini masih masa pandemi dan kalian juga masih harus online terus ya, baik itu sekolah, baik itu lewat bimbel juga ya kan. Jadi kalian banyak sekali ujiannya, apalagi besok yang mengikuti TBK itu kayaknya pas bulan puasa ya itu semakin kalian memperkuat iman kalian kepada yang di atas gitu. Jadi jangan patah semangat ya, pokoknya yang seperti tahun kemarin itu kakak kelas not yet kak, oke. Ya, oke. Tip. Nah, kayak kakak kelas kan akhirnya ada yang gitu ya, ada yang mau ketikkan chat di sini ya, mau ngobrol sama bahasanya. Thank you so much, Wildan. Ya, pokoknya berdasarkan pada pengalaman sebelumnya juga, itu kakak kelas kalian juga ya berusaha sekeras mungkin gitu ya, dan akhirnya pun ya hasilnya pun juga apa yang mereka harapkan itu juga banyak tercapai gitu. Jadi kalau mereka bisa, tentu kalian harus lebih bisa juga ya. Jadi yang penting kalian tidak salah arah, ataupun kalian itu tidak bingung gitu loh besok mau kemana. Pokoknya pikirkan mulai dari sekarang atau udah dari dulu juga lebih bagus ya. Pikirkan dari mulai sekarang, hasil akhirnya kamu itu mau kemana. Kamu mau ke, misalnya kalau aku kurang pahamnya, Pekalongan itu ada universitas nggak sih? Kurang paham bahasanya karena saya tinggal di Jogja ya. Kalau Jogja kan pasti nanti kan anak-anak Jogja kan pasti pilihnya UGM gitu kan ya. Ya udah, kalau misalnya hasil akhir saya adalah saya mau masuk UGM misalnya kayak gitu. Jurusan apa? Nah, itu ditentukan dari sekarang, sesuaikan dengan
apa namanya, kemampuan kalian, ya passion kalian itu di mana gitu. Nah itu harus kalian tentukan, harus dari hati kalian gitu loh. Kalau belum ada, masih kosong, masih mengambang, itu ntar agak susah. Motivasinya tuh agak susah gitu ya. Jadi pikiran atau hasil akhir yang ada di pikiran kalian tuh harus ditentukan gitu. Itu benar-benar nyata ya, karena Miss Adrian sendiri pun seperti itu. Aku harus memikirkan hasil akhirnya, pokoknya aku harus di sini. Ya nggak pakai harus juga ya, tidak boleh terlalu terobsesi, boleh mimpi tapi jangan terlalu terobsesi, kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan pasrahkan sama Tuhan ya setelah apa yang sudah kita jalani gitu loh. Oke, kita berusaha sekeras mungkin, terus kita pasrahkan semuanya sama yang di atas gitu. Nah pokoknya hasil akhirnya, aku hasilnya mau di sini ya, jurusan ini ya, kamu sekaligus bayangkan. Nah bayangkan itu, bayangkan, kalau berani membayangkan, kalau nggak berani ya udah ya, tapi kalau Mbak Saga berani untuk membayangkan. Nah terus dari situlah termotivasi, jadi belajar terus ya, nggak peduli omongan orang mau dibilang bodoh atau enggak, karena tanya-tanya terus, ya udah terserah gitu loh, karena tujuan tujuan aku saya ke sana, tujuan saya adalah ke sana gitu ya. Kalau kakak kelas kamu bisa, saya bisa, kamu juga harus lebih bisa. Ada juga kakak kelas kalian yang dia menggunakan, dia sampai di apa namanya, di username-nya itu um, FKUNS UI gitu ya, 2020, dan dia benar-benar masih sana gitu. Itu udah lama banget ya, dia udah pikirkan itu, dan dia belajarnya, wah itu muatan banget ya, sampai ada yang belajar itu sampai, ya tetap belajar itu kamu harus sesuaikan juga ya sama kondisi badan kamu, sampai 9 jam belajar sehari aja ya, sampai ada yang tahan juga ya gitu. Tapi nggak sia-sia hasil kerja keras mereka. Oke, ya sekarang yang nomor 6 ya. Di situ pertanyaannya adalah, which part of the passage explains the impacts of interacting with children from an early age? Bagian mana dari teks tersebut yang menjelaskan impact-nya? Nah, berarti di sini kita fokus ke impact ya. The impacts of interacting with children from an early age. Berarti kamu harus mencari impact-nya, berarti pengaruh pada anak-anak ketika kita sudah, atau orang tua sudah berkomunikasi dengan bocah-bocah itu gimana. Jadi kita sumber gitu kan ya, terus jelaskan secara, ya ini secara spesifik tapi nggak spesifik banget gitu ya. Terus kalau yang paragraf kedua ini kan lebih ke apa, lebih ke aktif dari interaktifnya si children dalam proses perkembangan mereka itu ya, itu terus dikasih tahu alasannya gitu. Jadi di sini alasan kenapa kok, karena saking aktifnya dan interaktifnya mereka itu bagaimana gitu lah ya, karena mereka memiliki specific interaction dengan mama papanya begitu ya. Terus juga mereka juga dalam lingkungan pun juga menerima berbagai respon, menerima berbagai apa namanya, um, ya apa yang mereka dengar itu ya udah mereka mereka timbun di otak kanan mereka ya, kalau biasanya itu ya. Terus juga bagaimana children itu, maksudnya dari children gitu ya, itu dia growing up in different cultures gitu. Itu salah satu bagian dari proses juga. Kemudian kaitannya juga alasan mereka, akhirnya dari alasan tersebutlah akan berpengaruh besar banget pada perbedaan budaya, pada kelakuan atau sikapnya si children dan kepercayaan mereka gitu. Nah terus berarti yang ini belum ya, untuk paragraf 2 ini ya, maksudnya impact-nya itu nggak dijelaskan secara, masih belum dijelaskan secara detail gitu loh, karena hanya mengatakan anak-anak ya aktif dan juga interaktif gitu. Karena apa gitu ya, karena ini tadi tuh, karena ada di paragraf baris pertama ini gitu. Oke, terus kalau di paragraf ketiga di sini diawali, language is one of the ways through which culture influence develops, katanya gitu. Berarti di sini kaitannya dengan language dong gitu ya. Berarti belum ya di situ katanya dengan language. Tadi katanya kalau ibu-ibu dari Jerman itu mereka lebih fokus ke keinginan si anak-anak mereka, kebutuhan si anak-anak mereka begitu. Jadi belum sampai ke nya. Nah berarti ada kemungkinan ada di paragraf terakhir ya. Ini tadi
Oke, ada paragraf 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di paragraf 1, 2, 3, oke, 4 di sini, communicating with children when they are still very young will make them realize who they are and enable them to build relationship with others. Nah, berarti itu bisa ya, itu kan impact-nya kan, pengaruhnya kan ya. Oke, berarti kita bisa ambil di situ saudara. Katanya communicating with children when they are still very young will make them realize who they are and enable them to build relationship with others. Itu juga untuk membentuk juga apa namanya their self image dan juga identity mereka gitu ya. Di situ ada contohnya juga. For example, in Western European and North American countries, children tend to describe themselves around their unique characteristic. Nah, jadi mereka di situ kalau yang dari Western Europe dan juga North American gitu ya, itu tuh bocah-bocah itu kecenderungan mendeskripsikan diri mereka itu pada karakteristik unik yang mereka miliki. Misalnya such as I'm smart or I'm good at drawing. Nah, itu kan impact-nya seperti itu jadinya. Hasil dari mereka berkomunikasi dengan orang tua mereka dari berbagai budaya berbeda, dan itu akan menghasilkan juga apa yang mereka ucapkan gitu loh ya, berdasarkan pada budaya mereka gitu. Kayak ini tadi contohnya sudah jelas banget ya saudara. Tuh, oke. Ya, saya tandai dulu ya. Yap. Nah, for example ini in Western ini ya, coy. Oke, katanya begini-begini. Kemudian kalau in Asian itu seperti itu, ya. In Asian itu katanya in Asian African, Southern Europe, and South American countries. However, children describe themselves more often around their relationship with other and social rules. Oh, berarti bocah-bocah yang dari Asia, Afrika, ya, dan sebagainya itu berdasarkan diri mereka itu kaitannya dengan hubungan dengan yang lain dan social rules mereka. Misalnya I'm my parents' child or I'm a good student seperti itu. Nah, itu berarti masuk ke dalam impact-nya ya, impact. Begitu ya, saudara. Oke. Nah, besok kalau saya ngerjain UTBK ya, kamu harus cepat dong bacanya, ya kan? Kalau ini kan karena ini hanya 10 soal dan bacanya harus ini ya, harus mendetailkan lagi penjelasannya ya, tapi itu jangan jadikan maksudnya penjelasan yang panjang ini. Sebenarnya kalau penjelasan panjang ini kan kalau kamu ngerjain pakai dalam hati kan bisa cepet ya. Nah, tetap besok harus ngerjainnya cepet karena waktunya pun berapa? 11 menit ya. Nah, itu sedikit sekali ya, kira-kira 10 sampai 11 menit gitu. Ya, untuk setiap mapel gitu ya. Setiap mapel, setiap yang diujikan untuk UTBK SBMPTN ya. Jadi kalian belajar mulai dari sekarang ya. Kalau bahasa Inggris itu tuh perlu setiap hari ya. Maksudnya setiap hari begini saudara, setiap hari itu kamu nggak perlu belajar sampai 1 jam 2 jam tuh enggak ya untuk bahasa Inggris. Kamu setidaknya itu 10 menit atau ya 5 menit terserah kalian, seenaknya kalian 5 menit sampai 10 menit untuk membaca satu teks saja. Terserah kalian mau panjang pendek, terserah itu. Terus kemudian kamu jawab 1 atau 2 soal tergantung yang kamu butuhkan. Nah, itu tuh bisa menjamin sebetulnya. Selain kamu bisa explore lagi dengan vocabulary kamu, ya, karena vocabulary itu jangan kamu hafalkan. Kalau kamu hafalkan itu nggak hafal-hafal, pasti nanti akan berkembang lagi vocabulary itu. Yang terpenting adalah kamu harus tahu dulu maksud dari teks tersebut, itu yang paling terpenting. Gitu. Ya, nanti sisanya kalau ada yang nggak tahu, bisa kamu simpan atau kamu foto, kamu nanti suatu saat bisa cek lagi di Google Translate atau di kamus lainnya. Udah kayak gitu. Oke, mumpung nih HP Android itu lebih enak ya kan, maksudnya kamu lebih simple gitu loh untuk mencari kamus lagi apa sih? Ya, terjemahan. Nah, itu ya. Tuh, jadi nggak usah khawatir mengenai itu gitu loh. Oke, tuh. Ingat loh, teks itu tidak wajib kamu baca semua. Oke? Ya, jadi tadi impact-nya itu ternyata ada di mana, saudara? Ada di paragraf terakhir, sehingga jawabannya adalah yang begitu. Ya, oke. Nah, sekarang sambil ya masih banyak waktunya, saya ingin menjelaskan juga sedikit mengenai pertanyaan-pertanyaan lain yang sering muncul selain tadi yang ada di sini. Tadi kan ada irrelevant, relevant, kemudian ada sinonim ya, saudara, ada sinonim, kemudian ada pertanyaan yang dia itu eksplisit, dia tersurat. Nah, ini kalau eksplisit ini paling enak ya, karena kamu tidak usah belibet gitu loh, kamu tinggal kamu perlu mengartikan satu persatu. Setelah kamu sudah menemukan keywords atau kata kunci dalam soal tersebut, ya udah tinggal kamu cocokkan aja di dalam teksnya gitu loh. Tapi kalau sudah masuk kayak seperti ini ya guys, saya ditanyakan infer begitu ya, infer pernah dengar gak? Harus pernah dengar ya, infer. Terus infer itu sama juga dengan imply ya saudara. Nah,
nanti kaitannya dengan apa? Dengan kesimpulan. Bisa kesimpulan. Saya kesimpulan tapi yang tersirat. Jadi di sini nanti kamu diminta kesimpulan secara tersirat. Dia menggunakan kalimat lain, ya itu kemarin ada juga keluar di tahun 2020 ya, itu ada infer itu. Jadi kamu diminta untuk mencari kesimpulan tersirat berdasarkan pada pilihan ganda yang diminta di sana. Jadi kamu harus juga memperhatikan lagi pilihan gandanya, begitu ya. Itu infer itu kesimpulan tersirat. Tapi ada juga infer atau imply itu tinggal kamu cocokkan aja yang ada di dalam, tinggal kamu scanning aja gitu loh, kamu cocokkan dari pilihan gandanya dengan yang ada dalam teksnya. Karena dalam teksnya itu ternyata ada gitu loh, ada yang seperti itu yang mudah, kamu tinggal scanning aja. Nah ya, ini yang Mbak Sadra tulis, ini Sadra tulis yang agak susah aja ya, yang kayak kesimpulan tersirat. Dia menggunakan kata-kata lain tapi konteksnya sama dengan teks. Tapi ada juga yang infer-imply, tinggal kamu cocokkan aja dari pilihan ganda dengan yang ada di teksnya. Jadi kalau kamu ngerjain soal, kamu perhatikan dulu pilihan gandanya, dia mintanya kayak mana, begitu. Oke? Bisa juga ada yang infer atau imply itu ternyata dugaan. Dugaan itu gimana? Dugaan itu bisa masuk ke sebuah topik yang sebenarnya ingin dibicarakan gitu loh. Nah, ya. Ada yang seperti itu ya, saudara ya. Ada dugaan dari teks tersebut itu bagaimana gitu. Kok ada? Bahkan ada yang benar-benar topiknya yang diminta berdasarkan pada pilihan gandanya, karena pilihan lainnya itu tidak ada yang sesuai. Nah, jadi kamu harus, makanya saya nggak hanya bahasa Sadrina ya, nggak hanya bisa pengajaran bahasa Inggris tentunya sudah wanti-wanti ke siswa-siswa, itu kasusnya UTBK itu bisa berubah-berubah saudara ya, pertanyaannya itu sama tapi itu dimintanya itu berbeda gitu loh. Jadi harus hati-hati, kamu harus tahu betul ciri-ciri soalnya. Dan kamu tuh kalau misalnya sudah terbiasa, nanti kamu akan tahu sendiri dengan cara kamu bagaimana cara menjawab soal teks gitu. Karena mungkin apa yang bisa dikatakan ke kalian itu kan bisa berbeda dengan kalian, walaupun konteksnya sama begitu loh. Ya, jadi harus hati-hati. Itu infer-imply. Yang agak susah yaitu kesimpulan tersirat sama mencari dugaannya itu, maksudnya dugaan misalnya itu sebenarnya ngomongin apa sih gitu. Ini sebenarnya permasalahannya apa sih? Berarti kamu harus paham betul itu gaya bahasanya, harus paham betul topiknya begitu. Itu ada. Ya, dan itu agak ribet kemarin tuh ada soalnya seperti itu gitu. Oke, kemudian nah ada lagi apa yang melegenda itu saudara, summary. Kalau tanyakan summary berarti nanti itu menanyakan ide pokok ya, menanyakan main idea apa secara keseluruhan. Nah, oke, biasanya kalau summary itu di pilihan gandanya itu tuh panjang kalimat-kalimatnya. Jadi ada pernah itu ada berapa paragraf ya? Ada kayaknya 5 paragraf deh. Nah itu tuh dirangkum setiap paragrafnya itu ada. Jadi kamu harus benar-benar teliti di pilihan gandanya. Karena pasti ada, sering banget kan pasti ada 2 pilihan yang bisa dijadikan sebagai jawaban. Berarti kamu harus mencari yang memang sangat mendekati pada teksnya itu. Gitu. Oke? Jadi harus hati-hati. Dan terkadang juga summary itu sama juga dengan, maksudnya conclusion. Ada pertanyaan conclusion juga. Itu juga kasusnya itu yang sering ditemukan, conclusion dengan summary itu dikatakan sama. Kita selama ini belajar conclusion itu di mana? Di paragraf terakhir atau kalimat terakhir kan ya. Tapi ada kasus di mana dia memintanya adalah di mana? Di keseluruhan teks gitu ya. Kan jadi pusing. Nah, itu ada. Nah, jadi kesimpulannya itu dia tidak diambil di paragraf terakhir kalau di kasusnya UTBK gitu. Oke, tapi pun ada juga yang minta di di paragraf terakhir. Semua tergantung lagi dari apa yang diminta gitu loh. Jadi harus hati-hati betul ya untuk permasalahan ini nih. Kalau udah ngomongin sesuatu yang kaitannya dengan kesimpulan atau ide pokok itu memang rada-rada riskan gitu loh kalau sampai ada yang terlewatkan. Oke, ya. Jadi itu tadi kamu patokannya adalah lihat di paragraf 1 dan paragraf terakhir itu. Kalau paragraf tengah-tengah itu untuk lebih kamu meyakinkan lagi, benar nggak ya yang aku simpulkan kan ya, yang aku simpulkan mengenai ide pokok atau main idea ini dari paragraf 1 sama terakhir itu benar nggak ya, dijelasin nggak ya di paragraf di tengah-tengah. Nah itu untuk memastikan aja ya gitu. Oke, kemudian apalagi ya, permasalahan pada tone ya. Jadi kalau saya ada pertanyaan attitude itu sama aja dengan tone, sama juga dengan mood. Tone, mood. Jadi ini maksudnya sikap atau suasana hati si penulisnya. Berarti kamu harus paham betul isinya, ya. Harus paham betul
topik atau ide pokoknya ya. Jadi dari topik atau main idea tersebut kamu akan menemukan suasana hati si penulisnya itu ya. Jadi nanti kan akan ada beberapa ya, misalnya berbagai pilihan. Jadi kan kamu jangan pernah menjawab positif atau negatif ya. Jadi kan nanti kalau positif itu kan nanti bisa kaitannya dengan apa? Dia itu concern gitu ya. Kalau concern itu berarti nanti dia perilaku dia tuh fokus pada suatu kata atau pada suatu masalah yang sedang yang lagi booming, dan di situ dia mencoba mencari solusi atau cara gitu, walaupun hanya sebagai kata-kata belum ada pengakuan, tapi dia memang concern sekali. Jadi concern tuh fokus pada atau penuh perhatian pada suatu kasus gitu, dan terkadang dia itu juga simpati, itu adalah concern seperti itu ya. Terus apalagi ya, kalau yang negatif itu ada juga. Kalau negatif itu nanti macamnya itu bisa critical, jadi nanti dia banyak sekali mengkritik di sana ya. Terus dia juga pesimistik. Oke, pesimistik itu berarti nanti di situ dia lebih banyak pesimisnya gitu ya. Oke, kalau netral, kalau misalnya netral berarti nanti yang sering muncul ya, netral itu lebih ke objektif. Kalau objektif dia itu tanpa menggunakan perasaan dia, tanpa menggunakan feeling dia memasukkan opini, tapi dia tetap memperhatikan apa yang ada di sekitar dia, fakta yang ada di sekitar dia, begitu loh. Tidak baperan, itu objektif. Nah itu lebih netral, itu seperti itu. Oke. Siapa lagi ya kalau selain concern ya? Tadi tuh ada pesimistik, ya optimis ya, berarti lawan katanya dia optimistik, di situ ada. Oke. Terkadang juga ada moodnya si penulis itu bisa kamu lihat juga dari jenis teksnya. Kan terkadang bisa terlihat ya jenis teksnya ya. Terkadang bisa gitu loh, kalau kamu tidak bisa menentukan ini jenis teks apa ya, apakah deskripsi atau report atau apa, kalau kamu tidak bisa, ya berarti kamu harus tahu topiknya. Tapi kalau kamu sudah tahu itu jenis teksnya apa, berarti kamu akan ya kemungkinan besar akan tahu itu loh tone-nya apa, attitude-nya apa. Misal ngomongin tentang tornado, ngomongin tentang galaksi, ngomongin tentang aurora, ya kan? Jadi kayak misalnya ngomongin tentang tornado, gimana itu jadinya, atau ngomongin tentang apa tadi, aku lupa kan, aurora begitu ya. Nah itu kan kaitannya dengan teks yang memang ngasih tahu proses tornado itu seperti apa, aurora itu seperti apa, begitu kan? Itu kan kaitannya dengan scientist ya, yang memberikan, yang membuat teks tersebut adalah scientist gitu kan. Ya udah, berarti nanti pilihan tone-nya atau mood-nya ya jadi scientific gitu loh coy. Maksud saya sebenarnya. Oke, scientific gitu, scientific. Nah, gitu loh maksudku. Oke, jadi dia ada nanti tone-nya atau mood-nya itu ke situ. Oke. Nah, lebih enak kalau ini, kalau misalnya ada teks yang memang kaitannya dengan explanation atau dia menjelaskan tentang fenomena alam, itu udah jelas tone-nya atau mood-nya itu adalah scientific begitu. Oke? Ya, sambil jalan ya. Nah, begitu. Jadi harus lebih hati-hati ya, berkenaan dengan apa namanya? Kok lupa? Maksudnya pertanyaan yang memang melegenda sekali di soal TBK gitu loh guys ya. Itu tuh sangat riskan banget kalau kamu hanya fokus pada misalnya infer-infer itu pokoknya kesimpulannya harus tersirat gitu. Ternyata di pilihan ganda itu nggak minta itu. Nah, hati-hati. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya ada seperti itu ya. Tapi berdoa terus aja, sugesti yang positif aja. Semoga besok kalau misalnya pertanyaannya itu yang memang kayak mencari infer-infer, mudah-mudahan yang infer-infer itu mendapatkan kasus kamu cuma scanning doang. Jadi kamu tinggal nyocokin aja di pilihan gandanya, kalau nggak ada deteksi ya udah. Nah itu lebih enak ya. Terus juga apa ya, saya attitude mood-nya itu nanti lebih dikasih kamu dapatnya yang teks seperti explanation, sehingga kamu mudah untuk mencari tone-nya, yaitu scientific kayak gitu. Gitu ya guys. Oh my god, sudah masih 15 menit ya. Ini dari screenshot belum ya? Yaudah, nanti dari awal kita cek lagi ya. Kalau saya belum screenshot, bilang aja di situ ya. Kalau nggak ada yang bilang ya udah, saya lewatkan ya. Untuk nomor 6 sudah screenshot ya. Oke, nomor 6 sudah screenshot. 5, 4, 3, 2, 1 sudah ya. Sudah ya. Oke, kemudian yang ini silahkan juga di screenshot guys. Imply 5 detik aja.
Kalau misalnya ada yang mau tanya, monggo. Ya, ini pertama kalinya loh ya saya bertemu anak-anak Pekalongan loh ya. Saya nggak pernah ke Pekalongan selama saya berada di Jawa ya. Belum pernah, maksudnya taunya cuma di daerah-daerah Jogja, terus juga kayak daerah-daerah Jepara begitu ya. Itu tapi kalau ke sama Malang itu saya yang sudah pernah saya kunjungi, tapi kalau Jawa lainnya kayak Pekalongan itu saya belum pernah itu. Oke, jadi ini pertama kalinya, jadi ini sangat terhormat sekali ya, pastinya saya bisa ketemu siswa selanjutnya dari Pekalongan. Semoga pertemuan ini pertemuan yang yang mengesankan ya, yang terkesan buat kalian juga, ya buat saya juga ya. Dan harapannya ya kalian itu nanti kedepannya akan lebih sukses gitu ya, untuk untuk mencapai harapan kalian gitu. Karena di sini kita sudah belajar bareng, kamu juga udah merelakan waktu pagimu untuk belajar bersama kami. Jadi saya yakin itu sudah tidak akan sia-sia sama sekali, apalagi kalau kalian ikhlas menjalaninya, pasti nanti Tuhan akan membantu kalian. Jadi kamu kamu boleh menggunakan kekuatan kalian sendiri ya untuk bisa menjadi yang terbaik ya. Ya nggak harus menjadi yang terbaik, pokoknya kamu bisa sukses lah semuanya. Tapi kamu juga jangan terlalu memusingkan pada kekurangan kalian. Nanti kamu pasrahkan lagi aja sama kekuatan dari yang di atas tuh. Kekuatan yang dari di atas tuh udah pasti, kamu selemah apapun atau sesusah apapun, tapi kamu sudah berusaha sekeras mungkin ya, pasti akan Tuhan bantu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir permasalahan kayak takdir kamu sudah ditentukan coy ya. Jadi misalnya kamu masuk kemana gitu kan, sebenarnya sudah ditentukan, tinggal kamu jemputnya tuh yang kayak mana. Kamu jemputnya itu penuh dengan semangat atau enggak gitu loh. Nah, kalau kamu jemputnya itu dengan sabar dan terus maju-maju, insya Allah takdir itu benar-benar ada kan. Takdir bisa melenceng tergantung lagi dari usaha kita kan. Nah, ya. Oke. Nah, ini untuk teks yang nomor 7 sampai 10 ya. Nah, itu tuh kamu bisa lihat nih, ini tadi kan kita habis ngomongin tentang tone atau attitude ya, yang berkaitan dengan berkaitan dengan scientific ya. Nah, ini contohnya saudara. Ini kan udah jelas banget, ini masuk ke dalam text explanation ya. Sebetulnya teks yang sering muncul di UTBK itu ya, itu tuh ya di sini tak tulis aja deh ya. Ben oral lali ya. Jadi teks yang sering muncul itu teks yang sering muncul. Ini yang sering muncul ya, tapi kita tidak pernah tahu karena UTBK itu tidak bisa diprediksi sampai sekarang. Kan menyebalkan sekali ya. Oke, teks yang sering muncul di UTBK yang sering muncul itu adalah yang pertama teks yang yang memang kata kerjanya present tense. Jadi itu nanti macamnya ada explanation ya, itu udah pasti. Karena itu kan dia kaitannya dengan penjelasan pada fenomena alam, itu udah pasti ya. Itu terus kemudian teks eksposisi atau exposition, pemaparan, dan itu pemaparan dibagi dua lagi ya guys. Di situ ada analytical, terus juga ada hortatory. Nah, itu kedua-duanya itu. Oke, analytical dan juga hortatory. Nanti kalau misalnya nggak tahu, nanti bisa tanyakan ya next time. Terus kemudian yang ketiga itu adalah discussion. Nah, ini yang paling paling kompleks gitu loh kalau discussion, karena sini kan ada pro dan kontranya. Ya, ini khusus yang untuk yang teks yang memang dia penggunaannya present tense ya coy. Terus yang keempat itu ada report. Dia jarang deskriptif tapi lebih report. Karena report itu kan nanti bisa juga isinya kaitannya dengan hasil analisis penelitian. Nah, itu kan lebih kompleks dibandingkan dengan deskriptif. Karena kalau deskriptif itu lebih ke author's opinion. Jadi opini si penulis itu terlalu gampang untuk soal TBK ya. Itu pendapat saya sendiri loh ya, pendapat saya sendiri. Nah, kalau untuk yang lampau, ini untuk yang present tense ya saudara. Teks yang memang itu dia menggunakan kata kerja yang present. Gitu. Terus kalau yang past tense itu nanti ada recount ya. Tapi recount-nya itu mereka lebih fokus ke biography. Jadi biography itu bagian dari recount. Ya, jadi nanti di situ kalau biography itu kan pasti udah jelas yang diomongin adalah yang dijelaskan atau diceritakan kembali tentang pencapaian-pencapaian orang-orang yang sukses ya, itu orang-orang yang terkenal, itu nanti masuk ke dalam biografi. Itu lampau ya guys. Kemudian yang kedua adalah naratif itu nggak kena. Kemudian
apalagi spoof cerita-cerita lucu juga nggak pernah. Yang muncul tuh malah news item. Nah itu ada, cuma nggak juga jarang ya, maksudnya nggak terlalu sering gitu loh, karena nggak terlalu banyak apa kasus gitu loh. Karena kasus yang banyak tuh ya ini, kasus yang banyak tuh ini, dua ini, eksposisi sama discussion. Nah itu bisa dijabarkan sangat luas sekali begitu loh. Ya, jadi kira-kira untuk yang past tense itu dua ini ya, saudara. Jadi dimasuk ke dimasuk ke past tense begitu. Oke. Ya. Nah, gitu ya, itu teks yang sering muncul. Silakan di screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Oke, nah ini pertanyaannya adalah nih mulai pertanyaan menanyakan about. Oke. The passage tell us about. Berarti kita harus tahu isi dari teks tersebut. Nah, ini harus baca skimming ya, harus baca cepat. Jadi kamu harus tahu juga ide pokoknya ini apa. Kita lihat di paragraf sama ayatnya. Nah, yang pertama di situ dikatakan an aurora sometimes referred to as polar light, northern light, or southern light, is a natural light display in the earth sky predominantly seen in the high latitude regions. Oke, di situ ya udah jelas sekali. Sebenarnya udah enak juga. Ini dia ngomong kayak mana? Di sini an aurora katanya namanya refer ke ini is. Nah, sudah ada subject plus verb di belakang is-nya. Itu ngasih tahu definisinya. Berarti ini masih ngomongin tentang definisi dari si aurora itu sendiri. Ya, berarti nanti di paragraf selanjutnya akan dijelaskan lagi auroranya itu yang dijelaskan apa, apakah karakteristik dia ataukah prosesnya itu yang kayak mana gitu loh. Nah itu perlu sedikit dibaca secara skimming. Kalau terakhir ini apa ya, terakhir ini dia ngasih tahu most auroras occur, terjadi in a band known as the auroral zone, which is typically bla 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 ya. Ya. Saya capek bacanya. Nah itu oke. Berarti ini kan ngasih tahu tempatnya di mana. Berarti ada kemungkinan di paragraf sebelumnya itu akan ngasih tahu mungkin prosesnya gimana ya. Nah coba kita lihat sama-sama. Ternyata di sini ya aurora gitu katanya, aurora are the result of disturbance. No. Berarti di situ dia ngasih tahu hasil dari gangguan dari magnetosfer yang disebut oleh solar wind gitu kan. Berarti itu dia ngejelasin sedikit mengenai prosesnya. Oke. Kemudian kalau yang di paragraf kedua, the resulting ionization and excitation of atmospheric constituents emit light, memancarkan light of varying color and complexity. The form of aurora terjadi. Nah, berarti di situ juga ngejelasin sedikit mengenai prosesnya yang kayak mana ya. Jadi ini lebih ke prosesnya. Gak usah kamu baca semua ya. Ini kamu bisa baca cepet-cepet aja, cari kata-kata penting di sana. Nah, ini kan kasusnya sudah berbeda. Tadi kan saya bilang, dan ID bisa diambil paragraf 1 sama terakhir. Tapi ternyata ada yang tidak. Karena ternyata di paragraf terakhir itu menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai aurora yang dijelaskan di paragraf 1. Jadi kamu fokusnya di paragraf 1. Aurora itu apa definisinya, berarti nanti di paragraf selanjutnya sampai terakhir dia menjelaskan lagi atau mereka elaborasi lagi aurora itu secara general, dari general ke spesifik seperti itu sampai tempat-tempatnya ya. Jadi harus tahu ya kasus-kasusnya ya, tidak bisa semuanya harus di paragraf 1 dan terakhir gitu. Oke. Silakan ini di screenshot dulu ya. Tapi juga lama-lama. Yuk, di screenshot dulu 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya. Kemudian ini 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang yang belum, nanti aja nomor 7 ya. The passage tell us about. Berarti dia ngasih tahu tadi tentang definisinya, terus prosesnya di paragraf ke-23, karena di situ dia menjelaskan lebih lanjut dari apa yang didefinisikan di paragraf 1. Kemudian paragraf terakhir di situ dia fokus ke di mana terjadinya, gitu ya. Atau penamaannya itu apa gitu. Nah, namanya adalah auroral zone gitu. Sehingga kalau yang A itu kan selalu spesifik, kalau ngasih tahu place-nya aja ini salah. Place-nya doang kan berarti cuma ada di paragraf terakhir. Kemudian how to detect and predict where aurora may occur, ini juga sama, may occur terjadinya, berarti tempat sama aja. Terus how and where aurora occurs, bagaimana dan di mana. Oke, bisa jadi how-nya itu berarti prosesnya masuk ya, dan mana itu juga masuk. Oke, kita centang. Kemudian macam-macam aurora, bukan terlalu spesifik, bukan ya.
Kemudian metode untuk memprediksi, bukan juga. Kan itu nggak ngasih tahu. Kalau saya metode berarti ngasih tahu dari paragraf 2. Metodenya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, sehingga jawabannya adalah yang Charlie. Gitu. Screenshot. 5, 4, jadi ini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, tadi ini udah kita bahas ya, guys. Katanya the older tones di sini. The older tones. Berarti sini kita fokus ke tone-nya si penulis ya. The older tone in writing the passage is. Karena kita sudah tahu tadi itu masuk ke dalam teks scientific, maka ya scientific ya. Ya udah berarti concernnya berarti moodnya si atau attitude si penulisnya ya seorang scientific gitu ya. Memang scientific teksnya gitu aja. Ya saintis banget gitu loh mengenai suatu fenomena alam yang sedang dibicarakan. Kalau concern tadi sudah tahu ya, kalau vivid itu maksudnya itu udah jelas gitu loh, jelas. Terus kalau obses itu berarti itu obsesi enggak ya, obsesi itu jarang ditanyakan, saya jarang itu dijadikan jawaban, tapi ada kemungkinan akan ada seperti itu. Berarti harus tahu permasalahan yang di sana. Berarti kalau berarti banyak mengkritik di sana, tidak memberikan solusi tapi mengkritik terus ya, itu nggak baik. Nah, nomor 8, silakan di screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Tambah apa? Pang. Kemudian yang nomor 9, the expression predominantly in paragraph 1 is best replaced by paragraph 1. Oke, katanya aurora adalah a natural light. Oh, pencet. Ya, natural light display in the earth sky predominantly seen in the high latitude regions. Berarti kan kita bisa mengira-ngira predominantly terlihat di itu biasanya, seringnya, utamanya, gitu kan ya? Bisa dipahami ya, berarti utama itu sering bukan di sana gitu. Ya. Oke. Berarti yang mana? Kita lihat. Kalau usually itu kan nanti kaitannya dengan kebiasaan ya. Itu bukan itu ya konteksnya ya. Ini kan kayak lebih ke kebiasaan orang-orang gitu. Oke, jadi nggak tepat kalau ini tuh ya. Kebiasaan sehari-hari orang, ini habit orang, kebiasaan sehari-hari. Oke, kayak daily activities ini ya. Itu tidak ada kaitannya dengan itu. Kemudian kalau yang B itu mainly, utamanya, bisa jadi ya, bisa jadi kita centang formerly, berarti ini mantan, keras, nggak nyambung. Commonly, umumnya, nggak bisa ya. Umumnya dengan utamanya itu masih lebih tepat yang Bravo. Kemudian objectively, berarti secara objektif kalau misalnya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, saya pemilihan secara objektif berarti dia adil. Kalau subjektif berarti dia tidak adil ya. Misalnya Mbak Sadrina menilai dari pinternya aja, padahal dia nakal banget misalnya gitu. Nah, itu berarti saya nggak adil. Padahal ada yang rajin dan maksudnya manut gitu loh ya, nggak ngeyel. Nah itu jadi lebih adil seperti itu ya. Oke, jadi objektif tepat, maka jawabannya adalah yang Bravo. Screenshot lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya? Dan setelah number 10, it is implied. Nah, ini implied ya. Kalau ini konteksnya adalah kasusnya itu kamu tinggal cocokin aja yang ada dalam teksnya. Kalau yang A ya, aurora are not the result of disturbance. Berarti di sini kaitannya dengan disturbance in the magnetosfer state, tapi not the result. Cari kata disturbance. Nah, disturbance itu dari paragraf kedua. Nih guys, ternyata hasil dari gangguan ini. Berarti kan itu salah, ya kan? Jadi yang A itu salah. Kemudian yang B, ionization and excitation of atmospheric constituents do not relate with the emission of the light. Berarti do not relate. Katanya ionization itu di paragraf ke berapa? Mana ya? Nah, paragraf ketiga. The resulting of ionization and excitation itu tuh memancarkan light of varying power. Sedangkan itu katanya do not relate. Dia salah. Ya, salah itu. Oke, itu salah. Terus yang C, aurora may occurs in most part of the earth. Enggak tuh, katanya tadi paragraf terakhir di mana? Di tempat yang dinamakan auroral zone. Gitu kan? Sehingga itu salah. Kemudian yang D, aurora mostly happens in north and south poles. Ada itu di paragraf
paragraf 1. Tadi kayaknya baca. Nah, so, oke. Oh, enggak di. Ya, nih. Norton dan juga Southern. Ya, di situ. Oke. Atau mungkin ada tempat lain ya. Nanti bisa cari sendiri ya. Udah jam 10 ternyata. Itu. Oke. Nah, itu ada. Nah, itu jawabannya ya. Yang D itu jawabannya. Kemudian yang E, Aurora phenomenon are still remains a mystery. Nggak ada kaitannya dengan misteri. Kamu baca lagi situ, tidak ada misteri ya, karena itu sudah jelas banget. Rasanya udah jelas gitu. Gimana terjadi udah jelas ya. Sehingga lebih tepat yang delta. Oke, sampai di sini dulu ya, saudara. Mohon maaf kalau saya masih ada salah kata. Semoga ini bermanfaat ya. Ditunggu lagi kedatangan kalian di live streaming YouTube Yogyakarta ya. Saya doakan kalian sukses semuanya. Saya doakan kalian bisa masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan harapan kalian, sesuai dengan jurusan kalian yang juga inginkan ya. Tetap jaga kesehatan karena pandemi masih berbahaya buat kita ya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau saya bisa ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Claro. Oh, claro. Claro. Ahora sí. Claro. Claro. Ngok. Nanda Korea. Oh, sudah selesai. Bye.